Satu, dua, tiga. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devri Akbar Hani Mustariansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS Cybersecurity Management di kelas MJ 801 dan berjudul Information System for Supply Chain Management, Percentage Risk and Cybersecurity. Itulah materinya. Dalam poin abstrak, berikut adalah poin-poinnya. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan bagi perusahaan dengan produksi multikomponen di masa kini dan masa yang akan datang. Makalah ini menyajikan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan mengidentifikasi cara-cara dukungan informasinya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan, disimpulkan untuk identifikasi strategi yang paling efektif dalam mendukung informasi rantai pasokan harus memperhatikan identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian risiko dan keamanan cyber. Secara garis besar, dapat disimpulkan untuk mendapatkan pendekatan baru terkait identifikasi dan prediksi risiko pasokan dalam kondisi ketidakpastian, harus membuat solusi yang kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi manajemen rantai pasokan. Kemudian, dalam poin pendahuluan, supply chain management atau SCM adalah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk mulai dari perancangan dan pembelian hingga produksi dan distribusi ke konsumen akhir sesuai dengan kebutuhan pasar untuk efektivitas biaya. Sistem informasi dirancang untuk mengotomatisasikan dan mengelola semua tahapan pemeliharaan pasokan organisasi dan mengendalikan seluruh distribusi produk dalam organisasi. Nah, berikut ini adalah contoh gambar sesuai pendahuluan yang tadi saya bacakan. Oke, Oke, berikutnya adalah proses-proses SCM. Berikut ini adalah proses-proses SCM yang berada di dalam rantai pasokan. Sistem SCM memungkinkan untuk pemenuhan permintaan produk secara lebih baik dan mengurangi biaya logistik dan pembelian secara signifikan. SCM mencakup seluruh siklus pembelian bahan baku, produksi, dan distribusi produk. Secara umum, para peneliti mengidentifikasi 6 area utama yang menjadikan fokus manajemen rantai pasokan: produksi, pasokan, lokasi, inventaris gudang, transportasi, dan informasi. Oke. Poin penting dalam pendahuluan, menurut AMR Research and Forrester Research, penerapan supply chain management yang baik memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif seperti pengurangan biaya dan waktu pemrosesan sebesar 20-40%, pengurangan biaya pembelian sebesar 5-15%, pengurangan waktu pemasaran sebesar 15-30%, pengurangan persediaan gudang sebesar 20-40%, pengurangan biaya produksi sebesar 5-15%, dan peningkatan laba sebesar 5-15%. Internet merupakan sarana teknologi yang paling sederhana, termurah, dan paling efisien untuk mengelola dan mengendalikan jaringan mitra. Perusahaan biasanya memulai dengan menggabungkan aktivitas yang paling sederhana menggunakan email dan sistem otomatisasi alur kerja. Kemudian beralih ke docking virtual dari proses bisnis yang paling penting dan kemudian bergabung menjadi satu perusahaan virtual yang dalam seluruhnya jaringan disinkronkan.
Namun terlepas dari keuntungan nyata dari web supply management, terdapat ketidakpastian dan risiko keamanan cyber yang sangat besar. Semua jenis kerentanan dan kelemahan ini dapat membuat pengguna rentan terhadap ancaman yang muncul dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada slide berikutnya akan membahas mengenai tipe-tipe kerentanan yang bisa terjadi jika SCM tidak dibarengi dengan manajemen risiko yang baik. Contohnya adalah kerentanan dari website dan aplikasi layanan yang bisa saja diserang oleh pihak hacker. Berikut ini adalah jenis-jenis kerentanan serangan melalui website. Penggunaan server proxy sering menjadi bagian dari implementasi dan pengoperasian manajemen rantai pasokan. Saat ini, spesialis keamanan informasi menggunakan server proxy untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang memungkinkan peretas merusak sistem manajemen rantai pasokan dan mengambil keuntungan dari situasi yang terjadi. Contoh serangan peretas bisa berupa aplikasi yang tidak diinginkan, seperti eksistensi peramban yang berbahaya, yaitu ada virus trojan, link web spam, atau iklan palsu. Ada kerentanan peramban seperti JavaScript dan mesin rendering grafis. Serangan peretas dapat melalui berbagai media, seperti spyware. Spyware itu bisa dibuat dan disisipkan pada sistem software legal. Spyware secara diam-diam mengumpulkan informasi segala aktivitas komputer pengguna, perangkat lunak. Ini bisa dipasang di komputer tanpa sepengetahuan pengguna. Kemudian ada spyware business email compromise. Biasanya peretas berpura-pura sebagai bank atau lembaga legal yang pada intinya meminta uang untuk ditransfer ke rekening yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada DevOps Service. Pada tahun 2017, peretas mulai mengenkripsi instan DB yang tersedia untuk umum dan meminta tebusan untuk dekripsi. Kemudian peretas mulai mengenkripsi jenis basis data lain seperti CouchDB dan Elasticsearch. Layanannya seperti layanan DevOps seringkali kena rentan karena tidak diterapkan dengan benar atau sengaja dibiarkan terbuka untuk memfasilitasi akses pengguna yang sah. Kemudian adalah cloud teknologi. Cloud ini merupakan salah satu hal baru bagi para peretas yang secara aktif menjelajahinya untuk mendapatkan potensi baru bagi serangan mereka. Para peretas menyadari bahwa sistem cloud sangat penting bagi banyak manajemen pasokan web. Mereka juga dapat menyadari bahwa mereka dapat membobol sistem perusahaan lebih cepat jika mereka membobol sistem cloud terlebih dahulu. Kemudian ada IoT, Internet of Things, adalah interkoneksi perangkat fisik kendaraan bangunan pada item lainnya atau sering disebut perangkat pintar yang memiliki elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator, dan mampu terhubung ke jaringan sehingga dapat mengumpulkan data dan membaginya. Kesulitan masalah dalam keamanan IoT ditambah dengan fakta bahwa spesialis keamanan ini berfungsi tidak semestinya. Informasi mungkin tidak memahami sinyal alarm yang berasal dari perangkat ini. Selain itu, tidak selalu jelas siapa yang di antara karyawan berusaha bertanggung jawab jika terjadi serangan. Tidak ada PIC khusus untuk penanganan serangan tersebut. Maka pada kesimpulannya adalah organisasi membutuhkan analisis konteks keamanan secara real time agar dapat mengkontrol keadaan dengan baik. Dengan tidak adanya solusi yang menyediakan pemantauan waktu nyata dan deteksi alur kebocoran, peretas dapat bergerak di dalam jaringan tanpa diketahui. Selain itu, organisasi harus menguji kebijakan segmentasi mereka dan menerapkan perangkat yang kuat untuk memverifikasi keefektifan kebijakan tersebut. Perlunya beralih ke sistem IP yang terhubung karena sistem yang ada memerlukan pemeliharaan yang mahal dan rumit. Selain itu, konsumen sedang menunggu layanan baru yang aman dan bergerak
yang tidak dapat ditawarkan oleh infrastruktur komunikasi yang ada. Misalnya konsumen ingin berinteraksi dengan bandara, maskapai penerbangan, lalu lintas kereta api, penerbangan dan kargo, jalan raya atau armada yang terhubung dengan departemen transportasi umum di jejaring sosial, menggunakan perangkat seluler atau menggunakan aplikasi seluler di kendaraan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.